selamat tahun baru 2022. Nah, lo di 2021 kacau nih lah. Pecah ya? Pecah, kita udah nggak pernah ketemu, berat, kita udah nggak pernah ketemu, konten media sosial juga nggak pernah, ya jarang lah kita ini ya. Kita berkomunikasi via media sosial, kacau sih itu ya. Tapi ya mungkin juga di 2021 ini kita udah lama nggak ketemu juga nih gua sama Kimlay, gara-gara ini si PPKM ya. Ya, corona lah. Corona ya, COVID-19. COVID-19 Desember 2019 sampai sekarang. Iya. 2 tahun tuh ya, 2 tahun lebih lah. Nah, di 2021 itu sebenarnya kebanggaan juga sih lah. Bangga ini. Kita Walaupun tapi. kita bisa launching nih album fisik dan digital. Teman-teman juga bisa lihat nih, album fisik dan digitalnya bisa dibeli juga, bisa hubungin kita, media sosial semuanya bisa lewat The Majors juga, websitenya The Majors bisa, dari IG-nya The Majors bisa datang juga tuh ya, yang di Jakarta Selatan tuh ya. M-Block ya. M-Block Space juga bisa kalau teman-teman lagi nongkrong. Tapi nongkrong boleh nggak sih sekarang? Boleh lah. Udah boleh ya? Ada protokolnya. Udah ada protokol ya. Protokol. Protokol. Jangan sampai kebalik. Protokol kesehatan. Di 2021 nilai, gue jujur ya pribadi itu jarang ketemu juga gitu sama dia, karena pertama dia full ya WFH lu ya. WFH sampai sekarang masih 2 tahun tuh ya. hampir 2 tahun lah. Nah, gue sendiri nggak WFH, banyak WFO-nya, jadi waktunya kurang ketemu gitu. Gila, lu 2021 di rumah ngapain aja? Gue ya mostly ya ini WFH kan. WFH terus ya yang ngisi-ngisi waktu aja menjalani kehidupan Covid ini lah. Kegiatan lain nggak ada? Di luar Kegiatan. kuliah gitu ya? Oh iya, gue ini mengusahakan mewujudkan cita-cita gue, jadi ngambil magister lah. Magister. Berarti di 2021 ini ada dampak positifnya. Ada. Betul. Jadi di satu sisi kita nggak bisa kemana-mana, di satu sisi kita bisa mewujudkan cita-cita yang udah lama mungkin udah kita pendam, udah kita perjuangin, nggak bisa gitu kan. Kesempatannya datang. Kalau gue mau harus dijadiin lah. Iya, harus. Nah, kebetulan kalau gue udah duluan di 2020, kalau gue awal-awal Covid ngambil magister hukum. Nah, anehnya, uniknya nilai di 2021, ya bersyukur juga sih ya, di tengah pandemi gitu, banyak penelitian juga gua dapet. Kemarin terbit jurnal, pencapaian lah ya, ini kita rekap juga nih. Pencapaian di 2021, gua secara pribadi ada jurnal penelitian udah terbit, ada buku juga, kompilasi buku juga. Tapi ya berhubungan dengan hukum, karena kan gua sama dia nih bertolak belakang ilmunya, gitu. Lu ngambil hukum aja tuh ya, Magister ilmu hukum. Lu apa? Gue magister manajemen teknologi tapi. Nyimpang lu? Nyimpang. Nggak menyimpang, ada teknologinya lah. Emang khusus buat itu. Tapi di itu juga? Apa? Di ITS ya? ITS juga ya? Oh ya, dia di ITS, kalau gua di UGM ya. Gua di UGM, dia di ITS gitu. Ambil manajemen teknologi. Banyak tuh ya, nilai gimana? Susah gak sih? Gue pribadi, susah ya, pasti ada ininya lah. Tapi maksudnya karena basicnya beda gitu, nggak ada basic manajemen kan. Maksudnya manajemen otodidak lah, manajemen hidup aja ya kan. Tapi gue teringetnya relate sama lagu kita yang ngeresong tuh lah. Oh iya bener ya. Gila, nyari duit ya. Iyalah, sekarang lo istilahnya apa ya, kerja nih ya, terus pasti kan pengen yang lo tabung itu buat sesuatu yang mungkin sifatnya bisa langsung lo dapatkan lah ya. Entah fisik, entah pengalaman, jalan-jalan lah apa gitu kan ya. Tapi ya pilihan sih kalau gue jatuhnya ya. Makanya gue ada istilah tuh, investasi terbesar tuh dari leher ke kepala. Iya, bijak gak gue? Gitu. Jadi gue juga di ini sih, gue yang kerasa tuh di 2020 tuh. Kan gue daftar kuliah semester 1 itu kan di 2020. Di situ kita lagi ngetek-ngeteknya ya. Wah, mumet tuh. Jadi lu tugas gimana? Banyak juga? Banyak lah. Di kelompok tapi kan kebanyakannya. Kelompok ya. Tuh, teman-teman multi talent nih, kayak mulai nih. Ngetek kuliah kerja Ya gue juga gitu sih. Gue waktu itu mumut banget tuh lah. Udah ngetek, kerja, tugasnya parah. Lu bayangin itu 2 dosen, dua-duanya kasih tugas, gila nggak?
Ya tapi jalan satu-satunya memang kita harus bermusik gitu. Ya maksudnya bermusik salah satu inilah maksudnya yang pengen lu jalanin kan jatuhnya. Betul. Ibaratnya gini, gua sama Kimla itu sama dulu pengen punya cita-cita istilahnya bikin album lah ya. Ya ada juntrungannya lah. Iya, benar. Iya. Karena dari SMP bermusik, dari SMA bermusik. Makanya kita sebenarnya senang banget nih di 2021 ini kita bisa launching album fisik karena memang kenapa sih nggak digital aja gitu kan? Karena memang kita pengennya inilah bukan kebanggaan sih, memang kita ya pengennya tuh fisik gitu supaya ya kalau gue sih simple aja biar gue kasih tahu ntar anak cucu gue nih gue punya fisik album gitu aja. Karena memang dari dulu pengen bikin album ya, akhirnya terwujud. Memang dari teman-teman ya kita cuma sisa berdua ya yang bisa ya yang mumpuni, yang mencakupi ya hanya paling akustikan gini ya. Iya, yang gampang aja. Yang gampang aja. Dan kita juga home recording, kita semua ngerjain sendiri, mixing mastering juga dibantu ya sama DI ya, sama kawan kita ya. Sama DI. Akhirnya tadinya mau mixing mastering sendiri tapi ya udahlah. Ya karena nggak bisa sih. Ya belum inilah gitu. Akhirnya ada teman yang bisa bantu dan akhirnya jadilah si album ini. Buat teman-teman yang udah beli CD-nya, gue ngucapin terima kasih banget lah karena nggak kekontrol lah ya, sumpah. Ya kita digital, kita buy sempat ya kita ya japri jualnya. Iya. Terus gimana nih ya cara masarin di gitar, akhirnya kita bertemu marketing hidup aja. Iya, benar. Dengan The Majors gitu, akhirnya kita bisa kerjasama juga, dibantu juga. Wah, sempat keteteran juga tuh gitu. Ya itulah 2021 sih serunya gitu ya. Seru. Jatuhnya 2021 awal sih ya. Nah kan lebih padat nih 2021 tengah-tengah sana ya udah jalanin aja. Mau nggak mau gitu. Oh ya tadi kita juga mau ini launching ya. Mau launching, udah kita rencanain tuh. Kita udah punya set awal tahun ya lah ya. Awal tahun terus kita ya deket-deket inilah. Ya awal tahun pertengahan ternyata PPKM, jadi kita nggak bisa. Udah beberapa ini juga sih kita coba gitu hubungin, akhirnya karena PPKM semua tertunda. Tapi di balik itu ada juga yang kita kejar ternyata yang lainnya, kayak tadi pendidikan, jurnal, akademis dan lain-lain sebagainya. Di 2021 ini juga gue ya rasa teman-teman juga pastilah ya, gila berjuang sih. Berjuang lah. Tahun perjuangan 2021. Jadi maksud kita di sini adalah apapun itu bisa, walaupun ada satu yang minus tapi ada yang teman-teman yang lain juga harus bisa dikejar juga, ada positifnya. Iya. Ya kalau bagi gue 2020 tahun terpuruk, 2021 ya recovery lah ya. Nggak tahu nih 2022. Ya mudah-mudahan, tapi ada yang baru juga tuh Omicron nih. Omicron ya itu masih kayaknya bakal gitu terus. Ya. Sampai stabil. Nah itu jadi ya jangan ditutup cita-cita teman-teman gitu, bahwa ya belajar lah, kita juga sama-sama belajar juga lah ya, kita juga nyari-nyari sana sini juga sih gitu, tapi semuanya agak dimudahkan juga lah ya dengan digital ini. Gila ya, kayak gue nih bimbingan tesis digital, aneh gak sih? Online gitu. Online ya? Iya online betul. gue telepon apa saya kesana gitu ya, dia bilang enggak Zoom aja gitu. Gimana gitu? Iya sama kayak gue kan kuliah online juga kan, semalam kan, weekend lagi kan. Ya ada yang satu kelas itu dari WIB, WIT. Oh iya. Iya, ada yang kuliah kalau malam di sana jam 12 malam Papua kan. Iya benar. Ya maksudnya dari salah satu inilah istilahnya emang nggak boleh stop kali pendidikan nih. Betul itu. Sistemnya harus jalan lah. Betul. Dan kita salut juga sih sama ini menteri ya. Ya begitulah gitu. Tapi gue kemarin baca lah ya. Gue kemarin baru aja semalam. Itu baca ternyata pendapatan terbesar dari BUMN 10 terbesar nomor 1 tuh Telkom. Ya logis ya. Dan itu sepanjang sejarah loh baru Telkom. Biasanya kan bank ya. BNI, Mandiri, dia topnya, paling top deh sekarang laba bersihnya. Gila. Mungkin efek digital kali ya salah satunya ya. Ya digital. Semuanya soalnya
Lu dapat nggak? Gue dapat nih. Pulsa. Iya. Dapat gue juga dari Kemendikbud. Berapa giga ya? 5 giga atau 10 giga? Iya lumayan juga tuh. Jadi wah full Zoom ya. Makasih Kemendikbud. Kemendikbud sponsor utama ya. Makasih. Jadi kita juga waduh memang kita harus beradaptasi dengan lingkungan, dengan apa yang terjadi dengan sekarang. Kita juga harus tahu digital juga. Kayak sound juga seperti itu ya. Udah digital, semuanya udah digital. Kita belajar lagi, gue juga belajar dari YouTube cuy, semuanya. Apa-apa belajar dari YouTube, tapi kecuali pelajaran ya. Kalau pelajaran memang kita harus beli lagi buku nggak sih lu? Buku ya, ada beberapa yang istilahnya ya kalau lu mau ngerti itu seumur hidup sih, mending harus punya lah. Punya, ya kan? betul. Gue sih ngerasa banget, apalagi gue sama Kimla ini kurang lebih jaraknya berapa bulan doang ya kita lulus ya, selisihnya ya. Ya setelah semester lah. Ya, jadi Surabaya, gue di Jember, kita udah nggak megang hukum pribadi itu, gue udah 5 tahun 6 tahun tuh. Jadi ketika gue masuk kuliah tuh, anjir, ini pelajaran apaan? Udah ini ya, udah terkikis ya. Iya tuh, wah gila, kemana aja nih gue sama ini 5 tahun. Akhirnya mau nggak mau beli buku lagi sih, manual lagi gitu, belajar lagi. Jadi pengantar ilmu hukum. Gue juga minjem buku dari dia nih. Itu karena orang tuanya hukum gitu. Jadi gue banyak baca buku dari dia juga. Akhirnya udahlah daripada minjem terus, beli aja ya enggak ya. Supaya bisa juga. Di 2021 kita rekap juga nih. Kita juga terima kasih buat teman-teman yang udah dengerin New Fox City by Digital ya. Ya, Di by Digital di Spotify dan kawan-kawannya. Kita juga kemarin dari Spotify kan ada rekapan tuh ya lah ya. Itu sempat gua ini juga sih, sempat kita post juga. Intinya jangan sampai kita diem sama sekali lah di media sosial ya. Ternyata cukup ini juga sih. ya senang aja. Senang aja gitu. Apalagi di luar dari negara kita gitu kan, ada yang dengerin. Berarti kan itu sesuatu yang effort yang besar juga buat kita gitu. Kita respect juga sama teman-teman yang udah dengerin kita gitu. Di 2021 nih Lai, lu gimana, banyak dengerin lagu apaan? Gue pertama, kalau gue sih playlist itu aja pertama. Ya. Adalah yang maksudnya segmen yang lagunya itu aja maksudnya. Tapi ada juga lagu-lagu baru. Yang gue lagi senang dengerin 2021 tuh ini band-band Korea rock lah, indie rocknya Korea. Asia berarti lu ya? Asia sama indie rocknya Jepang lah. Gak tau kenapa lagi ini aja. Ya karena lu pernah kesono. Ya itu mungkin. Ya ini sih apa ya? Kayak industrinya emang gokil ya. Iya, Maksudnya Jepang sih. iya gitulah. Korea Jepang lah. Indie rocknya gue. Dia bisa menggeser budaya juga tuh. Ya. Di kita gila ya yang ngedengerin Korea gitu, Jepang tuh. Gue juga sama sih. Playlist sebenarnya dari SMP SMA kuliah zaman kita gitu-gitu aja gak sih? Iya sih. Iya kan, gitu aja. Gue juga dengerin ternyata band yang dulu gue SMA dengerin gimana sih sekarang perkembangannya, paling gitu doang. Udah tua lah itu orang. Iya. Wah gila, dari yang kurus jadi yang buncit jadi yang kurus tuh. Gila. Oke juga sih. Jadi tapi juga ternyata dari di sana kan ini kan COVID ini kan seluruh dunia ya. Rata Rata lah seluruh dunia, dan mereka juga ternyata bukan hanya kita doang, mereka juga berubah ya, pola hidupnya, pola musiknya juga berubah. Ya, konser-konsernya juga ya. Konser-konsernya juga Ada konsernya. Teman-teman gimana dengan lagu-lagunya dengan tahun 2021? Lu banyak kan apa lu kemarin di Spotify itu? Itu lagi. Ya kebanyakan gue suka lagi dengerin lagu-lagu lama ya. Lagu-lagu lama itu nggak jauh-jauh lah. Basicnya yang punk lah, yang satu. Lalu yang Wah itu nggak bisa dihindari tuh ya. Iya sih, kayak gue percaya bahwa apa? Kalau lu umur sampai belasan lah, SMP kali 13, 14, 15 lah mentok dah tuh. Dari situ udah, maksudnya yang lu bakal muter lagi di situ kan. Yeah. Nah mungkin waktu dulu gua, mungkin lu juga atau teman-teman semua kan, mungkin di era itu ya, ya kan yang lagi rame kan. Ya sisanya lagu-lagu yang baru yang kadang-kadang muncul di mana, di rekomendasi kan gitu-gitu aja. Iya. Dan gua beruntung sih kita lah hidup di
berkembangnya acara. Oh, iya. 2008, 2009, 2010. Mungkin teman-teman juga ngerasain juga atau yang pernah main bareng gua gitu, karena gua dulu sama Kimle juga satu band, kita punk hardcore gitulah ya. Sebelumnya juga gua balance band pop punk gitu. Disitulah gua rasa tuh masa jayanya tuh lah musik underground ya. Banyak gigs. Kita tahu dulu, mungkin teman-teman ada yang tahu, ada Deja Vu, Marotti Cafe. Kalau di Tangerang ada The First. Banyak lah, hampir semua daerah kayak Banyak, iya. Dan di situ masa-masa jayanya tuh lah. asal ada tempat aja. Iya. Sama tiketing udah. Dan gue juga pengalaman tuh lah, gara-gara main di Deja Vu waktu itu acara Senyawa 20. Akhirnya ada 20 band itu kita dimasukin album kompilasi gitu. Maksud gue di situ ikatannya kan kuat ya. Gila dari gigs ada 20 band di gigs itu, 20-20-nya di telepon sama panitia, yuk kita bikin album kompilasi. Dan itu kita dikasih albumnya, album fisiknya. Kalau sekarang Satu lagu berarti. ya satu band satu lagu gitu. Buat itu bareng Still Virgin. Kayak jadul banget. Jadul gak tuh? Nah itu kita dibikinin album kompilasi gitu. Mungkin sekarang album kompilasi udah gak ada kali. Ada sih mungkin yang lu dengerin lu nggak tahu, mungkin jatuhnya kayak gitu sih. Iya. Tapi mungkin nggak sebanyak dulu kan mungkin kompilasi jatuhnya kayak kolektif kan. Ya Kan buat mereka dapat penghasilan juga lah. seharusnya dengan digital ini lebih gampang. Lebih gampang. Ya, tapi mungkin bisnisnya lah ya, gue juga nggak paham Iya sih sih. hitungannya kan. Kalau dulu tuh wah jaya-jayanya tuh kita ngerasain yang mananya di kafe kecil gitu. Sound seadanya. Sound seadanya, tiket 10.000, 15.000. Kita ngundang teman-teman datang, wah main di situ mosing bareng gitu, seru sih. Di 2020-2021 ini gue juga gitu lah, banyak gue ngeliat foto-foto yang akhirnya gue bongkar lagi kan tuh file-file kan, gue bongkar file-file gue dulu, wih ada ya ini dulu waktu gue manggung di sini nih, waktu manggung di situ kan gitu. Dari situ gue belajar. Ini lo termotivasi juga nih beli beginian nih. Ya jatuhnya kan apa masih banyak tuh CD kaset kan. Betul. Nggak tahu ngeplaynya gimana ya. Di rumah gua nih satu rak cuy, satu rak itu kaset semua lah ya. Dari bokap gua dulu ya, kaset 60, 70, 80-an lah ya, musik-musik zaman itu. Wah gila, gua liat tuh gua bongkar tuh, anjir satu bendel. Gua juga sempat komunikasi kan sama lu kan, yuk kita bikin ini pita tuh, vinil. Alatnya masih ada tapi nggak berfungsi gitu. Kalau teman-teman ada yang tahu tempat servisnya di mana, kasih tahu kita nih. Iya sih. Ya buat istilahnya buat ngeplay aja. Iya, buat ngeplay. Jadi Soalnya beda tetap hasil digital lu dengerin kan gitu sama yang analog gitu kan. Iya. Ada beda lah walaupun ya mungkin kalau produksi sekarang lebih bagus lah jauh Lebih kan. bagus, jauh. Tapi ada ininya lah apa ya? Feeling tersendiri lah. ya, gue juga sih like kayak ini ya album kita ini ya, kita dengerin play CD-nya dibanding digital juga. Gue sih Ada lebih senang CD sih, karena memang disable-nya kan beda ya. Ya beda lah. Karena digital itu dia punya standar ya. Ya masing-masing platform. Platform beda-beda memang standarnya. YouTube minus 14 atau 12 gitu kan ya. Ke Spotify minus 14, YouTube 12 kalau salah. Kalau CD ini kan minus 9 ya, minus 9, minus 10, dan dia juga berarti kan soalnya lebih keluar gitu sebenarnya. Tapi ya karena sekarang udah digital, mau nggak mau kita harus beradaptasi gitu kan. Beradaptasi mendengar. Gimana kalau kita coba nih, Le? Coba aja. Coba. Kita bagaimana kalau kita lihat playlistnya Kimlay sama gua di 2021 deh. Anjing. Norak dong. Dari siapa dulu nih? Gua dulu apa lu dulu? aja. Hah? Lu dulu aja kan dong. Gua dulu ya. Ini playlist gua sama 2021. Yang pertama, enak kan? Coba dengar cerita ini, kisah lucu di Singapura. Jadul banget ya. Kawan Hah? Tapi jadul. Jadul. pada gadis cantik jelita. Ini lo tau gak yang nyanyi siapa lain? Itu tertawa Gak tau?
Lilis Suryani. Dari Suryani. Lilis Suryani. Lilis Suryani ini dia dari umur 13 tahun lah ya. Dia udah nyanyi. Ini dia pernah dipanggil ke Istana Negara. Jadi yang lu pada suka Soekarno tuh nggak mungkin nggak tahu ini. Ini favoritnya doi. Favorit, salah satu favorit. Dia sering diundang di istana. Lu kalau tahu lagu Genjer-Genjer, Yang angker itu. nah Genjer-Genjer yang dilarang itu dia nyanyi. Begitu. Iya. Dia tuh ada lagunya sampai untuk Paduka Raja. Jadi khusus lagu-lagunya dia tuh untuk Soekarno. Oh gitu. Keren juga dong. Dia Lu nemu di mana maksudnya? nah waktu itu jadi dia kayak ada kompetisi gitu kali ya zaman dulu. Dia ini orang Bandung. Dilihat lah nih dia nyanyi waktu idola cilik gitulah zaman dulu ya. Nyanyi, dilihat lah nih masih Titiek Puspa. Habis itu dibimbing sama si Titiek Puspa. Titiek Puspa kan di atasnya lagi ya 40-50 ya. Ini 60-an. Sama si Titiek Puspa diajarin kayak dibimbing. Akhirnya sampailah nih ceritanya ke Soekarno diundang. Nah, gitu. Jadi Soekarno tuh kayak seneng lah ngeliat dia. Lagunya apa? Tema-temanya apa? Ya tema-temanya sebenarnya banyak lagu-lagu Sunda gitu banyak. Oh gitu. Banyak lagu-lagu Sunda ada, lagu-lagu pop Melayu. Zamannya kan pop Melayu ya. Karena mungkin musik zaman itu yang itulah ya. Kalau yang keras-keras mungkin kurang kali ya. Beda-bedanya. Iya. Jadi dia ada berapa lagu satu album gitu khusus untuk Soekarno. Nah, lagu ini juga katanya begitu. Ini lagu apa? Nah, jadi dia kayak menceritakan si kawannya yang suka sama cowoknya tapi cowoknya nggak suka sama dia. Anjing. Bete dong. Nah, jadi kalau ceritanya kan di luar negeri gitu ceritanya. Nah, usut punya usut, katanya itu menceritakan tentang kehidupan dia dengan Soekarno. Oh gitu. Iya, keren ya. Oh iya sih. Jatuhnya gitu ya. Lilis Suryani itu teman-teman lo harus lihat. Boleh cek tuh Lilis Suryani. Lilis Suryani. Gokil. Lo cek juga di Google ceritanya semua, tapi nggak banyak sih, gue juga. Masih ada orangnya. Udah inilah. Udah jauh ya. Yuk, sekarang lo nilai. Yuk. Lagu lo apa nih? Lagu yang cukup memorable tahun 2020-2021. Ini mungkin lu play aja. Ini dari band Korea, rock Korea, namanya Seisumi. Ini gua salah satu lagunya judulnya My Problem. Gue pernah denger juga nih lagunya. Iya, jadi lagu ini lagu pandemi lah, My Problem banget lah. Pokoknya dia aslinya mana sih? Ini dari Korea. Oh, gue kira Jepang. Korea. Korea. Kalau yang gitu kayaknya Korea kayak gini-gini deh lagi. Di rock ini ya. Gue sempat denger juga di YouTube muncul di inilah lain-lain gitu. Ya, Itu cewek ya tulisnya ya. asik ya. Asik. Gue suka penulisan lagunya tuh nggak ya tipikal inilah kehidupan sekarang lah. Musik apa song-songnya juga Apa ya? lebih ke Gitu ya. Buat goyang-goyangin lah. enak. Dia repetitif gitu ya. Gitar-gitar. Iya, ya. reverb delay. Apa? Kayak pantun kelas itu apa? Surf rock apa? Iya, surf rock lah. Kalau sekarang nyebutnya surf rock ya. Ya, pantai-pantai gitu. Iya. Tuh melodi-melodinya kan. Dia juga bagusnya sempat naik itu karena jadi salah satu soundtrack ini Korea, drama Korea. Nonton juga lu. Dari sini baru gue nonton. Oh. Budayanya juga keren sih. Kenapa ya? Iya, gue nggak ngerti. Dia bisa kayak masuk ke dalam nilai-nilai tertentu lah. Iya. Maksudnya ya mungkin kayak lo atau beberapa orang yang mungkin nggak into Korea tapi kalau dengerin bisa langsung suka aja gitu. Baik rocknya atau yang lain lah. Budayanya itu loh. Sebenarnya Indonesia juga nggak kalah ya. Mungkin mereka lebih teknis pemasarannya kali ya. Kayaknya iya. Itu sempat main diundang tour Eropa, Amerika gitu-gitu. Ini dia nih. Iya. Maksudnya gue kaget juga. Maksudnya kaget tuh Mes sama gimana caranya bisa sampai sono gitu ya. Iya. Memang lagi. Kayaknya demam Korea bukan hanya di Indonesia juga, di Rata Eropa, ya? Eropa juga kayaknya begitu. Bahkan gue baca terakhir di Amerika sendiri pun ingin menginikan budayanya supaya Nggak kalah. nggak kalah ya. Tapi emang Amerika budayanya apa? Boleh penjajah lah. Bukannya Eropa ya? Kalau Eropa iyalah ya. Eropa ya. Renaissance gitu kan, zamannya kejayaan Eropa gitu.
Ini juga yang gue sukanya lagu-lagu yang baru gue ketemu lah, model-model begini. Kontemporer lu. Kan kayak di refnya nih, apa liriknya tuh ada salah satu pecahannya tuh I'm doing nothing. Jadi yang dia kerjanya hari-hari, betul lu capek nih, ngelakuin sesuatu. Tapi sebenarnya tuh kalau lu lihat lagi master plan hidup lu tuh kayak itu nggak nothing aja gitu. Gak ada yang berubah gitu. Iya, sebentar ya. Monoton lah itu. Tapi ya itu realnya lah. Itu kan lu maksudnya tiap hari semangat nggak sih? Maksudnya nggak juga kan? Nggak juga. Rutinitas aja kan? Iya. Iya, yang gue tangkap sih lagunya begitu. Album atau apa nih? Single? Berapa album? Album ya. Maksudnya kalau kayak gini-gini. Melodinya juga simpel-simpel gitu ya? Iya, kenapa ya? Iya. Beda mungkin kayak Panturas, Indis Party gitu kan ya, agak-agak banyak kan dengerin. Padat gitu ya. Iya. Ini loh, diulang-ulang terus melodinya. Udah kali? Udah ya? Udah. Itu dari Sesumi, My Problem. Sekarang gua ada kali ini ya. Ini banyak cerita. Kebetulan lah waktu kita tracking gitu ya, recording, apalagi kita kan home recording ya di rumah gua Model irit. Iya, model begitu dah, dan belajar sendiri juga. Jadi ketika gua nge-tag itu gua harus nyari referensi berbeda nih. Karena kan mungkin gua sama lu sama ya, dengerinnya kita dari SMP, SMA pang-pang gitu kan. Akhirnya pas lagi akustikan apa ya. Nah, jadi ini salah satu yang gua referensi gua untuk di album kita ini lah. Jadul nih. Ya, kayak tadi juga kali ya. Dari The Mercy, Hidupku Sunyi. Oh iya. Pernah denger kan lo? Pernah lah. Apa ya? Judulnya apa? Hidupku Sunyi. Hidup Sunyi. Unik gak? Ini judul Hidupku Sunyi. Tapi rame gitu. Nemu di mana lu, Bang? Nah, jadi begini ceritanya. Gue dari Spotify itu kan sebenarnya 2018 ya, gue udah download. Waktu itu kan gue sempet referensi dulu kan. Coba lu dah lah, waktu kita pertama-tama bikin New Fox ini kan 2017 akhir lah. 2018 gue bilang coba lu dengerin nih musik-musik 40-an, 60-an. Waktu itu masih Inggrisan gue kasih ke dia. Nah, akhirnya masuklah nih gue ke musik-musik Indonesia. Tahun-tahun segituan. Salah satunya dia gitu, The Mercy ini. Karena mungkin katap-katap juga kali ya. Panbers gitu kan. Nah, ini katap lagi. Deloitte gitu kan. Ini satu rating nih. Rating. Ya, nah jadi pas lagi ngetik tuh, gue banyak ngambil suara dari mereka ini lah ya, musik-musik tahun itu. Gue dengerin nih ya. Ada suara tiganya. Oh, nah, jadi suaranya. Ya, banyak kan di albumnya New Fox City itu gue vokalnya pecah. Kita bikin suara 1, 2, 3, suara 4, bass. Gue banyak belajar dari mereka inilah. Mungkin sekarang lagu-lagu modern udah jarang kali. Kayaknya iya. Dan zaman dulu pecah suaranya enak banget lah. Mungkin natural kali ya. Iya. Maksudnya nggak ada. Ini live record pasti kan ya. Iya. Ya kan? Iya, zaman itu ya masih pita juga kan. Pasti mau nggak mau ya kan. Mau nggak mau nggak boleh salah ya. Suaranya itu enak, berarti memang kualitasnya gitu. Pusing tuh gua, aduh, kok kalau kita suara single doang kan kopong ya. Karena gue nyari beberapa referensi, salah satunya ya dia ini. Masuk tuh suara tiganya tuh. Dan dia tuh bisa balance lah. Harmoni gitu lah ya. Iya. Iya sih. Gantung suara 3 dibilang suara 3 nggak suara 3, suara 2 nggak suara 2 gitu. Dia suara 3 tapi nggak tinggi gitu. Apa? The Mercy. The Mercy.
Pecah juga tuh. Pecah. Nih di zaman itu memang musik-musik dari Sumatera tuh lagi jaya ya. Dari Padang, Teluk Ini lagi hits ya? Bayur, ya Teluk Bayur, ya. Itu zaman-zamannya dari orang dari Sumatera tuh ke merantau tuh ke Merantauan, ya. Jakarta, dari Jakarta sukses lah mereka ya. Lo lah sekarang. Lagu selanjutnya tadi udah gue masukin sih. Ini juga lagi dengerin semua albumnya. Ini ada nama band namanya Idols. Idols. Idols Judulnya? ini judulnya yang ini gue mau masuk play ini Mercedes Marxist. Anjir. Lu Karl Marx kan? Yoi. Cocok nih. Gue baru denger nih. Iya. Nah Idols ini dia apa ya? Yang gue apa? Ya musiknya kayak ini musik rock lah ya. Artinya tapi lo kalau lihat dia di YouTube gitu kalau lagi manggung vokalisnya sih ngepang banget. Ngepang tuh maksudnya jiwanya ya. Maksudnya pembawaannya lah. Rebel itu rebel gitu ya. Tahun berapa nih? 60 70-an? Enggak baru kan ya? Baru. Iya Tapi masih. soalnya kan begini. Iya. Kalau lo lihat manggungnya wah hancur dah. Maksudnya apa ya? Maksudnya ini termasuk band yang gue suka. Dia jiwanya punk gitu. Rebelnya dapet, ya kan? Tapi musik yang dibawa itu beda gitu. Band-band UK gitu. Lagi ini juga masih eksis lah. Kenapa judulnya Marxis nih? Ini dia apa? Emang albumnya isinya berat lah. Berat tuh dalam arti Lirik-liriknya ya? rebel lah gitu. Kalau gue bilang sih tingkat maskulinitasnya tinggi nih bandnya. Maksudnya dia nggak perlu bilang dia maco, tapi dengan musiknya tuh maco banget gitu. Ini kayak playlist gue sama playlist dia bertabrakan banget nih. Iya mungkin. Kalau gue tradisional, kalau dia kontemporer. Jadi kontemporer. Kontemporer. Ya kalau kayak gini kan soalnya song-song jadul ya. Udah tadi ya berdua ada 2 referensi lah ya. Itu Lagu banyak orang lah. Hah? Lagu orang. Lagu orang ya, gua 2 dia 2, udah 4. Satu lagi nih lah, kurang masa kita nggak dengerin lagu kita sendiri ya nggak? Nggak pedul lah. Nggak afdol kayaknya. Nah jadi di sesi terakhir ini gua mau bahas dari cerita tadi kita awal ya. Kayaknya seru Of Box Dreams nih lah ya. Box Dream. Yoi, benang merahnya ada tuh. Masuk sound sini enak juga ya. Agak-agak Jadul ya? Iya jadul nih. Album kedua beginiin lah ya kita bikin lah ya. Iya. Mono-mono gitu ya. Asik ya? Agak busuk-busuk gitu. Nah, masuk ke suara duanya tuh. Nah, gue ngambil dari situ tuh tadi tuh. Nah, ya kan? Banyak lah di zaman-zaman itu ya. Di zaman itu juga banyak lah yang suara 2, suara 3-nya bagus. Cewek-cewek juga banyak. Ini lagu terakhir yang kita bikin ya? Iya. Ini ceritanya lucu. Jadi kita mau bikin album, udah ada 9 lagu tuh ya. 9 lagu. Kayaknya satu lagi nggak abdol nih lah ya, kalau nggak genep nih. Masa kalau zaman dulu kaset side A-nya 5, side B-nya 4 ya. Nggak boleh. Nggak boleh. Akhirnya waktu itu gua lagi senang-senang yang ngelukis lagi waktu itu. Senang-senang ngelukis lagi karena udah berapa tahun gua nggak ngelukis lagi. Terus gua kasih lah benang merahnya sama Kiblat, nanti dia yang bikin liriknya. Istilahnya harapan-harapan dulu lah ya. Ya sebenarnya realnya kan maksudnya 2021 uniknya itu kali ya 2020 artinya ya akhirnya kejadian lah beberapa yang mungkin kita pengen kali ya kan pengen bikin album
kan gitu. Jadi ya, alhamdulillah kan. Well, you do know it's unfair for everyone. You could let feel pass you by. Only you and unknown is easier to say than make it ghosting down. Time sooner come before it's gone. Let me disappear and order to the old walls just as I ordered. Manis. Ini lagu terakhir ada kata-kata Painters, Grey Color. Lu terinspirasi dari mana tuh? Terinspirasi sebenarnya premisnya gini sih, apa? Mungkin gue sering cerita, artinya kan ya pada mungkin dari yang masa transisi ya, remaja, dewasa muda sama yang mungkin sekarang udah dewasa kali ya. Ya kan artinya kan merasa bahwa kalau bahasa Inggrisnya tuh di bahasanya quote-nya kan life is unfair kan gitu ya. Makanya itu semua adil, jadi hidup tuh emang nggak adil gitu buat semua orang, makanya itu jadi adil kan gitu. Basisnya dari situ, ya udah akhirnya makanya ada Painters, ada apa itu kan istilahnya yang kita pengen kan ya. Dan gitu. Waktu itu saat gue inget banget waktu tentang lirik ini, gue cuma bilang ini ada hitam ada putih, tapi ya abu-abu lu harus ya kan ada sisi abu-abunya kita gitu, dan lu harus bangga dengan abu-abunya lu itu gitu. Iya sih, benar. Beda di situ. Jadi Outbox Dreams ini juga ceritain gambarnya deh lah. Gambarnya kasih tahu lah gambarnya. Gambarnya sih ini sih apa namanya? Semacam ampli ya. Ampli ya. Ya basicnya karena ya kita ini istilahnya ya kalau soal musik ya ampli kan gitu. Ya. Ininya sih simboliknya. Ya, jadi maksudnya kita gitu. punya Outbox itu istilahnya udah tua memang nih ya kan, dreams disatukan dengan impian-impian kita yang udah lama gitu kan, akhirnya terwujud, dan ini kita tutup di lagu terakhir ya, lagu terakhir, dan ya, ini keren aja ya dan ini musiknya paling beda dengan yang lain. Iya sebenarnya, dan kalau teman-teman perhatiin liriknya tuh lebih padat daripada yang lain, dan ketika jadi itu gue pertama bilang lagi, anjir liriknya panjang amat pertama. Capek ini gimana ya cara ngetek aja ini vokal, gue ngetek vokalnya berkali-kali, bahkan udah jadi tuh masih kurang enak, udah mixing mastering udah jadi, wah kayaknya kurang enak nih ya kan, kurang rapet kayaknya ininya, akhirnya tek ulang lagi vokalnya. Itu sih, ini lagu keren juga, dan memang ketika liriknya udah jadi gue bikin patternnya gitu, wah ini bikinnya gimana, gue bilang sama Kiman ini lagu nggak ada refnya. Ngalir, ini lagu nggak ada refnya, sengaja untuk terakhir kita padetin aja, karena saat itu memang gue kembali lagi ke Outbox Dream. Oh gue inget lagi lah, gue dulu bermusik apa sih, ngepang-ngepang juga kan, yang liriknya padat-padat gitu kan. Udahlah, ajar gimana caranya di lagu, bahkan kita maunya bikinnya di bawah 3 menit ya, ini kan di bawah 3 menit nih. Kalau bisa secepat mungkin nggak ada pengulangan. Iya, sekali jalan tadinya, akhirnya ada, setelah kita dengerin ulang udah jadi, kita dengerin ulang, oh kayaknya harus diulang lagi sedikit aja nih di ujungnya gitu. Dan ini yang kita tag terakhir, bener-bener terakhir ya lah, satu hari itu seharian doang, seharian dari pagi sampai malam kita tag, jadi itu lagu ini. Jadi buat teman-teman pesennya apa nih lah buat lo lah, dari lo lah ya. Pesannya sih gampangnya sih, semua orang punya outbox masing-masing sih menurut gue ya, Outbox Dream lah, baik dalam bentuk apapun ya kan. Ya kebetulan aja kita masih ada energi buat mencoba mewujudkannya kan. Tuh. Banyak loh yang udah ditutup, udah tutup aja udah kelar gitu ya kan. Nah kalau dari gua jangan pernah kubur mimpi sih lah. Pak Malik benar. Karena gini, kayak gini ya, kita jujur gue sendiri pengen bikin album tuh dari zaman Balance Blend 2007 dengan harapan ketika kita kuliah gitu, wah keluarlah nih EP mini album. Dulu kan zamannya mini album 5 lagu lah cukup mini album. Akhirnya baru kesampaian sekarang. Maksud gue mimpi yang dari 10-11 tahun lalu baru terwujud, ternyata
kemudiannya Jalannya. jalannya ternyata maunya belok-belok dulu. Sama kalau dalam hal yang lain lah, kayak pendidikan, siapa sih, kita juga dulu pengen kan S2 gitu kan ya. Gak punya duit. Gak punya duit. Gembel banget. Iya, dulu gua juga gitu lah. Gua waktu itu habis lulus kuliah gua pengen PKPA tuh, vokal. Gua telepon tuh orang tua gua, udah lu balik aja lah, lu ke Tangerang, kagak ada punya duit gua katanya. Kerja dulu baru itu. Ya, ternyata bener juga. Setelah itu akhirnya gua bisa PKPA juga dah. Tapi ya setelah beberapa tahun kemudian kan, maksud gua nggak usah dikubur mimpinya. Jadi Simpen aja dulu. nah betul, makanya judul album kita itu Travel Tranquil, menceritakan semua dari yang marah tuh anger song ditutup dengan outbox dreams. Ada konsepnya lah. Ada konsepnya lah. Nggak curi-curi lah. Iya, culun amat. Jadi dari yang tadinya marah-marah, ketemu yang beberapa hal Udah dewasa dikit lah. dewasa dikit. Adem dikit. Ketemu yang itu seperti habis itu kita tutup dengan Outbox Dreams gitu. Udah lah gitu aja ya. Pertemuan kita hari ini Cukup lah ya. Cukup. Capek juga. Selamat sekali lagi selamat tahun baru Tahun baru lah. 2022 dan jangan pernah berpikir bahwa masa lalu itu buruk-buruk banget, enggak. Iya. Jadi kita masalah itu kan jadi sejarah, jadi kita Yang ngebentuk juga. yang ngebentuk juga. Jadi teman-teman di harapan 2021 khususnya yang nggak bisa terwujud karena pandemi gitu ya, selalu ada jalan sebenarnya gitu. Kalau nggak bisa tahun ini, tahun depan gitu. Dan satu, ingat kata-kata gue, jangan sampai lu kubur mimpi lu. Sekian dari kita New Fox City. Oke, thank you. Sampai berjumpa.